Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari saya Pade. Semoga teman-teman yang mendengarkan diberikan kesehatan dan rizki yang cukup. Kali ini ada cerita dari Gunung Rinjani tentang sesuatu yang tertinggal dan ingin kembali. Ada apa sebenarnya? Sebelum mulai ceritanya, sempatkan berdoa terlebih dahulu agar terhindar dari gangguan saat mendengarkan. Jangan lupa klik subscribe dan tekan juga lonceng notifikasinya agar bisa mendengarkan lebih banyak kisah dari saya. Untuk teman-teman yang punya cerita mistis, juga bisa dikirimkan lewat email yang tertera. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Langit masih gelap ketika Ardi tiba di base camp Sembalun. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi, namun sudah ada beberapa pendaki yang sibuk mempersiapkan peralatan mereka. Lampu-lampu kecil dari headlamp terlihat bergerak di sana-sini, menciptakan pendaran cahaya di tengah udara dingin. Ardi menandatangani buku registrasi sambil mendengarkan penjelasan singkat dari petugas base camp. "Mas, jalurnya sekarang cukup kering, tapi hati-hati di jalur menuju Pelawangan. Kadang ada angin kencang," kata petugas itu. Ardi mengangguk sambil tersenyum tipis. "Siap, Pak. Terima kasih." Setelah memastikan semua perlengkapannya lengkap, ia mulai berjalan perlahan meninggalkan base camp. Langkah pertama selalu terasa berat, tapi Ardi sudah terbiasa. Baginya, mendaki adalah perjalanan ke dalam diri sendiri untuk mencari kedamaian di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Jalur awal menuju pos 1 terbentang di antara padang savana yang luas. Udara pagi masih dipenuhi embun tipis dan rerumputan setinggi lutut berkilauan diterpa sinar bulan. Setelah berjalan sekitar 1 jam, Ardi tiba di pos 1. Sebuah papan kayu kecil dengan tulisan pos 1 pemantauan berdiri di pinggir jalur. Ia berhenti sejenak, mengeluarkan botol air dari tas kecilnya, dan memandang sekeliling. Sunyi banget gumamnya sambil meneguk air. Tapi justru kesunyian itu yang membuatnya merasa damai. Setelah istirahat sebentar, Ardi melanjutkan perjalanan ke pos 2. Jalur mulai menanjak perlahan, dan di kejauhan siluet Bukit Penyesalan sudah terlihat. Namun, ia masih menikmati pemandangan savana yang memanjakan mata sambil mendengarkan suara langkah sepatunya yang berpadu dengan derik serangga malam. Di sisi lain, Maya, Bima, dan Rian sedang bersiap di base camp. Suasana mereka jauh berbeda dengan Ardi yang pendiam dan tenang. Kelompok ini lebih ramai, penuh dengan obrolan dan tawa. "Bima, bawa barangmu sendiri dong. Masa aku harus bawa 2 sleeping bag?" keluh Maya sambil memandangi tas carriernya yang tampak penuh. "Kan aku sudah bilang, aku mau jadi pendaki minimalis. Lagi pula, aku percaya kamu kuat," balas Bima sambil menyeringai. Rian hanya menggeleng pelan melihat tingkah kedua temannya. "Udah, kalian berdua gak usah ribut. Kita harus mulai jalan sebelum matahari terlalu tinggi." Setelah memastikan perlengkapan mereka lengkap, mereka mulai berjalan mengikuti jalur pendakian. Maya yang berjalan di depan tampak menikmati pemandangan, meski sesekali mengeluh soal beratnya tas yang ia bawa. "Jalur ini ternyata panjang banget ya," katanya sambil mengatur napas. "Iya, tapi itu bagian dari serunya mendaki," jawab Rian. Mereka tiba di pos 1 setelah hampir 2 jam berjalan. Maya langsung menjatuhkan tubuhnya di atas rerumputan, sementara Bima sibuk mengambil foto menggunakan ponselnya. "Nanti foto ini aku upload, pasti banyak yang iri," kata Bima sambil tertawa. "Kamu pikirin aja dulu, gimana caranya sampai puncak," balas Maya sambil tersenyum lemah. Perjalanan menuju pos 2 mulai terasa lebih berat. Jalur yang tadinya landai berubah menjadi tanjakan, meski masih dihiasi oleh padang rumput yang luas. Matahari mulai naik, membuat udara terasa lebih hangat.
Di tengah perjalanan, Maya mulai merasa lelah. "Tunggu sebentar," katanya sambil memegang lututnya. "Kamu capek, Maya?" tanya Rian dengan nada cemas. "Iya, tapi aku masih bisa lanjut." Namun, langkah Maya semakin melambat. Di belakangnya, Bima dan Rian saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka harus berhenti lebih sering untuk beristirahat. Saat Ardi tiba di pos 2, ia melihat 3 pendaki yang sedang beristirahat di bawah pohon besar. Seorang perempuan tampak duduk dengan wajah lesu, sementara 2 laki-laki berdiri di sampingnya. Awalnya, ia hanya berniat untuk melanjutkan perjalanan tanpa mengganggu. Namun, instingnya berkata lain. Ada sesuatu dalam ekspresi mereka yang membuatnya ingin membantu. "Permisi, semuanya baik-baik saja?" tanyanya sambil mendekat. Rian langsung menoleh. "Oh, iya mas. Teman kami sedikit kelelahan." Ardi mengamati perempuan itu. Wajahnya pucat dan ia terlihat kesulitan mengatur napas. Kalau boleh tahu, ada balsem atau minyak hangat. Biasanya itu membantu kalau otot mulai tegang. Bima menggeleng. "Kami lupa bawa." Ardi membuka tas carriernya, mengeluarkan balsem kecil dan menyerahkannya kepada Maya. "Coba ini dulu. Kalau perlu, saya bantu memijat sedikit." Maya menatapnya ragu sejenak lalu mengangguk. "Terima kasih mas." Ardi jawabnya sambil tersenyum. Ardi membantu Maya memijat bagian betisnya yang terasa kaku. Setelah beberapa menit, Maya mulai merasa lebih baik. "Ternyata enak juga ya. Saya sudah hampir menyerah tadi," katanya dengan nada bercanda. "Belum sampai pos 3 saja sudah mau menyerah?" Ardi menggoda, membuat Maya tersenyum malu. "Kalau Mas Ardi, kenapa mendaki sendiri?" tanya Rian mencoba mencairkan suasana. "Kadang, mendaki sendiri itu seperti mencari ketenangan. Tapi nggak selalu mudah." Perlahan, suasana menjadi lebih akrab. Ardi akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan bersama mereka, setidaknya sampai Maya merasa lebih kuat. "Kalau kamu nggak keberatan mas, kita jalan bareng saja. Siapa tahu kita butuh bantuan lagi," kata Bima sambil tersenyum. Ardi mengangguk. "Boleh, asal kalian nggak keberatan dengan jalanku yang mungkin terlalu cepat. Kami yang harusnya khawatir nggak bisa mengikuti langkah Mas Ardi," balas Rian. Setelah istirahat singkat di pos 2, mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Jalur mulai menanjak lebih curam dan savana luas berubah menjadi lereng-lereng yang dipenuhi semak belukar dan pohon-pohon kecil. Matahari kini sudah meninggi, membuat udara terasa lebih panas. "Semangat, Maya. Sebentar lagi sampai pos 3, ujar Ardi dengan nada yang menenangkan. "Katamu sebentar lagi, tapi jalurnya begini terus." Maya mengeluh sambil terengah-engah. Rian tertawa kecil. "Kalau nggak begini, bukan mendaki namanya." Di depan, Bima berjalan lebih dulu sambil sesekali melihat ke belakang memastikan teman-temannya masih mengikutinya. Ardi, yang kini berjalan di samping Maya, membawa sedikit barang dari tasnya untuk meringankan beban perempuan itu. Tiba-tiba, langkah Maya tersendat. Sebuah akar pohon yang menonjol membuatnya kehilangan keseimbangan. Au, Maya terjatuh, lututnya menghantam tanah keras. Rian dan Ardi langsung berlari menghampiri. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Rian cemas. Maya mengangguk pelan, meskipun wajahnya meringis kesakitan. Lututnya tergores, mengeluarkan sedikit darah. "Jangan dipaksakan dulu. Saya punya perban di tas, sebentar ya," kata Ardi sambil membuka tasnya. Bima menghampiri mereka dengan raut wajah khawatir. "Kita istirahat dulu di sini deh." Ardi dengan cekatan membersihkan luka Maya menggunakan antiseptik dan menutupnya dengan perban. "Lukanya nggak parah, tapi kamu harus lebih hati-hati."
Terima kasih Mas Ardi, ujar Maya sambil tersenyum lemah. Setelah beberapa menit istirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan langkah lebih hati-hati. Jalur menuju pos 3 semakin menantang dengan tanjakan yang lebih curam dan tanah berbatu yang licin. Sementara itu, suasana di kelompok mulai berubah. Perbedaan kemampuan fisik mereka membuat perjalanan terasa berat. Aku bilang juga apa, jangan bawa barang terlalu berat, gumam Maya sambil melihat carrier besar milik Bima yang mulai mengganggu pergerakannya. Udah, nggak usah saling nyalahin, potong Rian. Kita fokus sampai pos 3 dulu. Setelah itu bisa istirahat lebih lama. Namun, tantangan bukan hanya dari jalur. Matahari yang terik membuat tenaga mereka cepat terkuras. Bima mulai kelelahan, meskipun sebelumnya ia terlihat sangat percaya diri. Gimana kalau kita istirahat di tempat teduh dulu, usul Maya. Ardi mengangguk. Boleh, tapi jangan terlalu lama. Kita harus sampai pos 3 sebelum sore. Di tengah perjalanan, mereka bertemu rombongan pendaki lain yang berjalan dari arah berlawanan. Salah satu dari mereka memperingatkan tentang jalur yang licin menjelang pos 3. Mas, hati-hati ya. Ada beberapa bagian jalur yang tanahnya longgar, kata seorang pendaki. Ardi mengucapkan terima kasih atas informasinya. Ia lalu berjalan lebih dulu untuk memastikan jalur aman bagi yang lain. Sesuai peringatan, jalur menuju pos 3 semakin sulit. Salah satu tanjakan panjang dipenuhi kerikil yang mudah tergelincir. Aku nggak yakin bisa lewat ini, kata Maya sambil menatap tanjakan curam di depannya. Kamu bisa, kok. Kita jalan pelan-pelan. Kalau perlu, pegang tali ini, ujar Ardi sambil memberikan trekking pole-nya. Dengan dukungan Ardi, Maya perlahan menaiki tanjakan. Rian dan Bima mengikuti di belakang sambil membawa barang tambahan untuk meringankan beban Maya. Saat hampir sampai di puncak tanjakan, mereka dikejutkan oleh suara gemuruh kecil dari atas. Sebuah batu besar tiba-tiba meluncur ke arah mereka. Awas, teriak Rian. Mereka segera mencari perlindungan di sisi jalur. Batu itu melewati mereka dengan kecepatan tinggi sebelum akhirnya berhenti di bawah. Gila, hampir saja, ujar Bima dengan napas terengah. Ardi menatap mereka dengan wajah serius. Ini pengingat bahwa kita harus selalu waspada. Jangan sampai lengah. Setelah kejadian itu, perjalanan mereka menjadi lebih hening. Semua fokus pada jalur di depan, memastikan setiap langkah mereka aman. Saat mereka akhirnya tiba di pos 3, suasana hati sedikit membaik. Tempat itu cukup luas dengan pemandangan savana yang indah. Sebuah papan kayu bertuliskan pos di padang savana menyambut mereka. Lihat, kita berhasil sampai, kata Maya dengan nada lega. Mereka duduk di bawah pohon besar untuk menghindari panas matahari. Ardi membuka bekal makan siangnya dan menawarkan sebagian kepada yang lain. Kalian butuh tambahan energi, katanya. Terima kasih, Mas Ardi. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah nyerah tadi, ujar Maya sambil tersenyum. Bima yang biasanya suka bercanda tampak lebih serius kali ini. Mas Ardi, kamu hebat banget ya. Nggak cuma kuat fisiknya, tapi juga perhatian sama yang lain. Ardi hanya tersenyum kecil. Mendaki itu bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi soal kerjasama. Kalau ada yang tertinggal, kita semua ikut terlambat. Maya diam-diam memperhatikan Ardi dengan tatapan kagum. Rasa lelahnya mulai tergantikan oleh rasa nyaman berada di dekat pria itu. Namun, perjalanan mereka masih panjang. Dari pos 3, mereka harus menghadapi jalur menanjak menuju Pelawangan Sembalun, di mana tantangan yang lebih berat menanti. Ardi melangkah perlahan di jalur
menanjak menuju Pelawangan Sembalun. Angin mulai terasa lebih dingin, dan savana yang tadi mendominasi kini berganti dengan jalur berbatu dan lebih terjal. Sesekali ia berhenti untuk menarik napas, menyeka keringat, dan menikmati pemandangan indah di sekitarnya. Dari tempatnya berdiri, ia dapat melihat padang savana yang baru saja dilalui. Jalur itu terlihat seperti lukisan, dikelilingi langit biru yang membentang luas. Namun, keindahan ini bukan tanpa tantangan. Jalur menuju Pelawangan dipenuhi bebatuan besar, dan tanjakannya cukup curam untuk menguras energi. Sebentar lagi sampai, gumam Ardi, mencoba menyemangati dirinya sendiri. Saat tiba di Pelawangan Sembalun, ia terpukau. Kawasan ini seperti gerbang menuju surga. Di satu sisi, kawah Gunung Rinjani terlihat megah dengan danau Segara Anak yang biru berkilauan di tengahnya. Di sisi lain, hamparan awan putih seperti lautan tanpa ujung. Ardi duduk di salah satu batu besar, mengambil air minum dari tasnya. Ia menghela napas panjang, merasakan ketenangan yang hanya bisa ditemukan di ketinggian seperti ini. Namun, pikirannya terganggu oleh suara samar dari kejauhan seperti seseorang berteriak. Di sisi lain jalur, kelompok pendaki yang dipimpin Ardi baru saja melewati tanjakan terakhir menuju Pelawangan Sembalun. Napas mereka terengah-engah, wajah-wajah mereka penuh peluh, tetapi senyum lega mulai terlihat ketika pemandangan luar biasa terbentang di depan mereka. Ya Tuhan, ini indah banget, gumam Maya dengan mata berbinar. Rian dan Bima juga terpaku melihat kawah besar yang dihiasi danau Segara Anak. Kabut tipis menyelimuti beberapa bagian, menambah kesan mistis yang menawan. Kita istirahat dulu di sini, deh, kata Ardi sambil meletakkan tasnya di atas batu. Kelompok itu menemukan tempat nyaman untuk duduk. Ardi membagi camilan dan air kepada yang lain, memastikan semua mendapatkan cukup energi sebelum melanjutkan perjalanan. Mas Ardi, kata Maya tiba-tiba, kamu sering naik gunung? Cukup sering. Tapi Gunung Rinjani ini salah satu yang paling menantang, jawabnya sambil tersenyum. Terus kenapa kamu suka mendaki? Kan capek, tanya Maya lagi. Ardi terdiam sejenak, lalu menatap jauh ke arah kawah. Karena di sini aku merasa benar-benar hidup. Capek itu cuma bagian kecilnya. Ada banyak pelajaran yang bisa diambil, termasuk tentang menghargai diri sendiri dan orang lain. Maya terdiam, memandang Ardi dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Kata-kata pria itu membuatnya berpikir tentang banyak hal yang selama ini ia anggap remeh. Tiba-tiba, suasana tenang itu terganggu oleh teriakan panik dari arah lain. Seorang pendaki dari rombongan lain terlihat berlari menghampiri mereka. Wajahnya pucat dan napasnya memburuk. Tolong, teman saya jatuh di jalur tadi, katanya dengan nada penuh kecemasan. Ardi langsung berdiri. Jatuh di mana? Masih di jalur atau terperosok? Dia terpeleset ke lereng, nggak bisa naik lagi. Tanpa pikir panjang, Ardi mengajak Bima dan Rian untuk ikut membantu. Maya ingin ikut, tetapi Ardi meminta dia tetap di tempat untuk menjaga barang bawaan mereka. Mereka bergegas menuju lokasi yang ditunjukkan pendaki itu. Jalur yang dimaksud memang licin, dengan batuan longgar di sisinya. Di bawah, seorang pendaki terlihat berpegangan pada akar pohon kecil, mencoba bertahan agar tidak terjatuh lebih jauh. Tenang, kami akan bantu, teriak Ardi sambil memeriksa keadaan. Dengan bantuan tali yang mereka bawa, Ardi turun perlahan ke arah pendaki tersebut. Ia memastikan langkahnya aman sambil terus memberi semangat kepada orang yang ditolongnya. Pegang tali ini, jangan lepaskan, kata Ardi ketika sudah cukup dekat. Pendaki itu mengangguk, menggenggam tali dengan erat. Dengan tenaga yang tersisa, Ardi membantu menariknya ke tempat aman. Setelah beberapa menit penuh ketegangan,
mereka akhirnya berhasil kembali ke jalur utama. "Terima kasih banyak, Mas," ujar pendaki itu dengan suara gemetar. "Lain kali hati-hati ya. Jalur di sini memang licin, apalagi kalau capek," balas Ardi. Saat kembali ke kelompok, Maya melihat Ardi dari kejauhan. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada ketenangan yang terpancar dari dirinya. Maya merasa semakin kagum. Ia tidak hanya melihat Ardi sebagai pendaki yang kuat, tetapi juga sosok yang tulus dan selalu siap membantu orang lain tanpa pamrih. Ketika Ardi duduk di sampingnya, Maya menyodorkan sebotol air. "Mas Ardi, kamu gak apa-apa?" Ardi tersenyum kecil. "Gak apa-apa kok. Ini sudah biasa di gunung." Maya ingin berkata sesuatu, tetapi ia ragu. Dalam diam, ia hanya memandang pria itu, merasa bahwa ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dini hari yang dingin, di Pelawangan Sembalun, Ardi mengenakan jaket tebalnya dan mempersiapkan barang-barang ringan untuk sumit atak menuju puncak Gunung Rinjani. Udara tipis di ketinggian ini membuat setiap gerakan terasa lebih berat, tetapi semangat Ardi tetap menyala. Jalur menuju puncak dipenuhi pasir vulkanik yang licin, memaksanya untuk melangkah perlahan dan hati-hati. Setiap kali kakinya menapak, separuh langkahnya seolah tertarik mundur oleh pasir yang bergeser. "Satu langkah lagi," gumamnya berulang-ulang sebagai mantra penyemangat. Ketika fajar mulai menyingsing, langit timur berubah menjadi lukisan berwarna jingga dan merah muda. Saat Ardi mencapai puncak, keindahan yang luar biasa menyambutnya. Ia berdiri di ketinggian 726 meter di atas permukaan laut, memandang luas cakrawala tanpa batas. Di depannya, kawah besar Gunung Rinjani tampak seperti mahakarya alam, dan jauh di bawah, Danau Segara Anak bersinar dalam keheningan. Namun, ketenangan itu terganggu oleh suara langkah kaki yang mendekat. Ketika Ardi menoleh, ia melihat sosok Maya bersama kelompoknya perlahan mendekati puncak. Wajah Maya cerah meski kelelahan, dan ia tersenyum lebar begitu melihat Ardi. Perjalanan kelompok menuju puncak dimulai dengan penuh perjuangan. Maya sempat ragu apakah ia mampu mencapai puncak, terutama karena jalur yang curam dan dingin menusuk tulang. Namun dorongan dari Ardi sebelumnya membuatnya lebih percaya diri. "Sebentar lagi sampai, Maya. Jangan nyerah," ujar Ardi saat mereka berpapasan di jalur menuju puncak. Kata-kata itu terus terngiang di benak Maya, memberinya kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Di titik terakhir sebelum mencapai puncak, Maya merasa ingin menyerah. Tetapi, bayangan Ardi yang terus berjalan di depan membuatnya bertahan. Saat ia akhirnya tiba di puncak bersama kelompok, keindahan yang luar biasa menyambut mereka. Maya menatap luas ke arah langit, merasa kecil namun penuh rasa syukur. "Mas Ardi," Maya memanggil dengan nada riang saat melihat pria itu berdiri tak jauh dari kelompoknya. Ardi menoleh dan tersenyum. "Kalian berhasil sampai juga." "Hebat," Maya mendekat, sementara yang lain sibuk mengambil foto atau menikmati pemandangan. "Tadi aku hampir nyerah, tapi..." Kata-kata Mas Ardi bikin aku terus maju. Ardi tertawa kecil. "Aku cuma bilang yang sederhana, kok. Semua pendaki pasti punya titik di mana mereka ingin berhenti, tapi keyakinan yang membuat kita terus jalan." Maya mengangguk pelan, lalu mengarahkan pandangannya ke arah kawah. Mereka berdua berdiri berdampingan dalam keheningan, menikmati momen yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. "Mas Ardi," Maya akhirnya membuka suara. "Aku sebenarnya gak pernah mendaki gunung sebelumnya. Aku ikut cuma karena diajak teman, tapi sekarang aku sadar kenapa banyak orang suka mendaki. Di sini aku merasa berbeda."
Berbeda gimana? Tanya Ardi sambil melirik ke arahnya. Seperti aku menemukan sesuatu yang baru tentang diri aku sendiri dan... Maya terdiam sebentar, lalu menambahkan dengan suara pelan, tentang orang lain. Ardi tidak menjawab, tetapi ada senyum kecil di wajahnya. Ia bisa merasakan bahwa pendakian ini tidak hanya menjadi perjalanan fisik bagi Maya, tetapi juga perjalanan emosional. Setelah beberapa saat di puncak, kelompok memutuskan untuk turun. Jalur kembali menuju Plawangan Sembalun sama sulitnya dengan pendakian. Maya dan Ardi berjalan di belakang, memberi ruang kepada anggota kelompok lain yang lebih cepat. Di tengah perjalanan turun, Maya akhirnya memberanikan diri untuk berbicara lebih personal. "Mas Ardi," katanya sambil menghentikan langkah. Ardi ikut berhenti dan menatapnya. "Ya, kalau nggak keberatan, setelah turun gunung, aku ingin tetap kenal sama Mas Ardi." Wajah Maya sedikit memerah, tetapi ia tetap menatap Ardi dengan sungguh-sungguh. Ardi terkejut sejenak, tetapi ia segera tersenyum hangat. Tentu saja, mendaki gunung itu bukan cuma soal sampai ke puncak, tapi juga soal orang-orang yang kita temui di perjalanan. Aku juga senang bisa kenal kamu dan teman-temanmu. Maya tersenyum lega, merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih berarti. Pagi di Plawangan Sembalun terasa dingin, tetapi Ardi sudah bersiap untuk memulai perjalanan turun. Ia memutuskan untuk berjalan lebih awal agar bisa sampai di base camp sebelum matahari terlalu terik. Ranselnya telah terisi kembali dengan perlengkapan, dan ia memastikan tidak meninggalkan jejak apapun di lokasi camp. Ketika langkahnya mulai menuruni jalur Plawangan, Ardi memandang ke arah puncak Rinjani yang kini berada di belakangnya. Ada rasa puas yang menyelimuti dirinya. Gunung ini dengan segala tantangannya telah mengajarkan banyak hal. Sepanjang perjalanan turun, ia bertemu dengan beberapa pendaki yang baru akan naik. Mereka menyapa ramah dan Ardi membalasnya dengan senyum. Namun, pikirannya sedikit melayang pada kelompok Maya yang ia tahu masih bersiap untuk turun bersama. Kelompok Maya baru memulai perjalanan turun setelah sarapan bersama. Suasana lebih santai dibandingkan saat pendakian. Mereka tertawa dan bercanda tentang pengalaman mereka di puncak, meskipun kelelahan mulai terasa di kaki mereka. Maya sendiri lebih banyak diam. Tatapannya sering terarah ke jalur depan, seolah mencari sosok Ardi yang telah berjalan lebih dahulu. Maya, kenapa dari tadi ngelamun terus?" tanya Dani, salah satu teman kelompoknya. "Nggak apa-apa," jawab Maya sambil tersenyum tipis. "Cuma mikirin perjalanan ini aja. Banyak hal yang aku rasain." Teman-temannya tertawa kecil, menggoda Maya tanpa banyak bertanya lagi. Ketika kelompok Maya sampai di pos 2, mereka melihat Ardi sedang duduk di sebuah batu besar, menikmati sebotol air mineral. Ia melambaikan tangan ketika melihat mereka mendekat. "Kalian masih semangat kan?" sapa Ardi dengan nada ramah. "Semangat sih mas, tapi kaki udah gak sabar buat sampai base camp," jawab Dani sambil tertawa. Maya hanya tersenyum dan mengambil tempat duduk tak jauh dari Ardi. Ada sesuatu dalam pertemuan singkat ini yang membuat hatinya tenang. "Mas Ardi gak jalan duluan?" tanya Maya akhirnya. "Enggak, aku pikir tunggu kalian aja. Kan lebih seru kalau turun bareng," jawab Ardi sambil tersenyum. Kelompok itu akhirnya memutuskan untuk turun bersama. Sepanjang perjalanan, mereka berbagi cerita dan tawa, menjadikan pengalaman itu lebih berwarna. Ardi dengan sabar membantu beberapa anggota kelompok yang kesulitan di jalur curam, terutama Maya yang beberapa kali terpeleset karena jalur berpasir. Menjelang sore, mereka akhirnya tiba di base camp Sembalun.
perasaan lega dan puas menyelimuti semua orang. Pemandangan desa Sembalun yang hijau dan hamparan ladang bawang menjadi penyambutan yang menenangkan. Setelah semua barang diturunkan dari punggung, mereka duduk bersama di sebuah warung kecil di dekat base camp, menikmati makanan hangat dan minuman dingin. Suasana mulai terasa seperti akhir dari sebuah perjalanan. Mas Ardi, makasih banyak ya. Kalau nggak ada kamu, aku mungkin nggak sampai puncak, kata Maya dengan tulus ketika mereka akhirnya berpisah di area parkir. Ardi tersenyum hangat. Kalian hebat kok. Aku cuma bantu sedikit. Bantu sedikit? Itu mah rendah banget. Kalau nggak ada Mas Ardi, mungkin aku nggak bisa cerita ke teman-teman kalau pernah sampai puncak Rinjani, balas Maya sambil tertawa kecil. Ardi mengangguk. Semoga kita ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Tapi, kalau mendaki gunung lagi, jangan lupa bawa semangat yang sama. Maya hanya tersenyum, tetapi dalam hatinya ia berharap pertemuan ini tidak hanya menjadi bagian dari cerita pendakian. Kelompok Maya masuk ke dalam mobil sewaan yang akan membawa mereka kembali ke kota. Sementara Ardi memutuskan untuk tinggal lebih lama di desa Sembalun, menikmati sisa harinya di dekat gunung yang memberinya banyak pengalaman. Ketika mobil itu perlahan menjauh, Maya sempat melambaikan tangan melalui jendela. Ia menatap Ardi yang berdiri di depan warung sampai sosoknya menghilang di tikungan jalan. Di dalam mobil, Maya merasa ada sesuatu yang tertinggal di Rinjani, bukan hanya pemandangan indah atau rasa puas karena berhasil mendaki, tetapi juga perasaan yang sulit dijelaskan tentang seseorang yang ia temui di perjalanan. Ardi berdiri di bawah bayangan Rinjani, memandang jalan yang semakin sunyi. Ia menarik napas panjang, merasakan perasaan yang sama. Dalam pendakian ini, ia tidak hanya belajar tentang kekuatan dan ketahanan, tetapi juga menemukan seseorang yang meninggalkan kesan mendalam. Rinjani tidak hanya menjadi saksi pemandangan indah, tetapi juga cerita pertemuan singkat yang menyentuh hati. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini bisa mengisi waktu dan menjadi teman beristirahat di saat Anda lelah. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.